Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada penonton dan Mbak Meisya dan Mbak Juwita. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ranisya Wijaya, NRP 204222186. Di sini saya akan memimpin acara dari presentasi termografi dan tribologi. Baik, yang pertama dari Mbak Juwita, silahkan perkenalan diri dengan tema termografi. Baik, saya Juwita Maulidina Muda dan NRP 204222138 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait materi termografi. Yang pertama ada dasar infrared. Semua benda dengan temperatur di atas nol mutlak memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Salah satunya adalah radiasi inframerah. Radiasi inframerah ini memiliki panjang gelombang yang pendek dan tidak terlihat oleh mata manusia dan memerlukan alat khusus untuk mendeteksinya. Lalu dari masing-masing ini ada 4 jenis energi termal yang bisa dideteksi. Yang pertama ada emisi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada transmisi, yang keempat ada absorpsi. Untuk jenis energi termal yang terdeteksi ini, untuk emisi ada energi yang dipancarkan oleh objek atau yang paling penting untuk dianalisis. Lalu ada refleksi atau energi dari sumber lain yang dipantulkan oleh objek. Lalu ada transmisi, yaitu energi yang menembus objek. Lalu ada absorpsi atau energi yang diserap. Lalu terkait benda hitam atau yang sempurna menyerap semua energi inframerah, untuk absorpsi energi, untuk A itu energi yang diserap. Lalu untuk refleksi itu energi yang dipantulkan. Untuk transmisi adalah energi yang ditransmisikan. Lalu ada emisi, itu energi yang dipancarkan. Selanjutnya ada faktor emisivitas dan pengaruh lingkungan dasar infrared. Yang pertama, diperhatikan nilai emisivitas sebenarnya dari suatu objek sangat penting untuk meningkatkan akurasi pengukuran suhu dalam pemeliharaan prediktif. Lalu terdapat tabel panduan emisivitas untuk berbagai material umum. Namun, nilai tersebut bukan nilai mutlak untuk semua mesin atau peralatan industri. Lalu kondisi permukaan seperti cat, pelapis pelindung, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi nilai emisivitas secara signifikan. Selain itu, penggunaan termografi juga harus memperhitungkan kondisi atmosfer antara objek dan alat ukur. Lalu uap air, gas-gas tertentu, debu di udara, dan bahkan pencahayaan juga bisa menyerap atau mengganggu deteksi radiasi inframerah. Selanjutnya ada tipe-tipe instrumen infrared. Yang pertama ada infrared thermometer. Contohnya adalah IR-T600TC. Itu untuk mengukur temperatur pada satu titik kecil secara akurat. Dalam pemeliharaan prediktif, alat ini digunakan bersama sensor getaran untuk memantau suhu di titik kritis seperti tutup bantalan, lilitan motor, dan pipa proses. Yang kedua ada light scanner. Contohnya ada di alat Ametek Lamp LSP HD 10, 11, dan 12 untuk melakukan pemindaian satu dimensi atau garis radiasi. Yang ketiga ada infrared imaging. Contoh alatnya adalah ST8550 untuk pemindaian cepat terhadap seluruh mesin atau proses melalui profil pancaran inframerah mirip seperti kamera video. Lalu electromagnetic spectrum adalah semua benda yang memancarkan energi elektromagnetik saat dipanaskan dan jumlahnya bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar energinya. Energi inframerah berada dalam spektrum 0,7 hingga 100 mikron. Saat suhu naik, panjang gelombang menjadi lebih pendek dan energinya meningkat. Contohnya adalah baja panas yang memancarkan gelombang pendek yang tampak sebagai cahaya merah, sedangkan saat mendingin, panjang gelombangnya menjadi bertambah dan energinya berkurang. Lalu ada heat transfer konsep. Ada 4 konsep dalam perpindahan panas. Yang pertama ada konduksi, yang merupakan perpindahan energi panas melalui benda padat. Lalu ada radiasi atau perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik seperti energi matahari. Yang ketiga ada konveksi, yaitu perpindahan energi panas melalui fluida atau gas. Lalu ada emisi atau presentase energi yang dipancarkan oleh suatu objek. Saat energi inframerah mengenai suatu objek, sebagian akan dipantulkan, diserap, atau diteruskan. Lalu ada beberapa keperluan dari infrared. Yang pertama, ease of use atau berapa banyak pelatihan yang dibutuhkan untuk menggunakan kamera thermal.
Yang kedua ada short or long wavelengths, yaitu sistem gelombang panjang 8 hingga 14 mikron mengurangi pantulan sinar matahari, sedangkan gelombang pendek 2 hingga 5,6 mikron lebih akurat saat emisivitas tidak tepat. Lalu ada portability, yaitu seberapa besar kebutuhan portabilitas aplikasi yang akan digunakan. Lalu ada kualitatif or kuantitatif, yaitu apakah alat mengukur suhu, berapa rentangnya, lalu perlu lebih dari satu atau hanya satu saja. Lalu ada ambient or quantitative measurement, yaitu berapa suhu ambien maksimum dan minimum saat Anda melakukan pemindaian. Lalu interchangeable lens, apakah yang tersedia cocok untuk aplikasi dan berapa harganya. Lalu terkait batteries, yaitu terkait berat, ukuran, dan daya tahan baterai, perlu baterai cadangan atau tidak. Lalu untuk lama pengisiannya juga berpengaruh. Lalu ada software, apakah software dapat membuat laporan berkualitas, menyimpan dan mengambil gambar. Lalu ada analog or digital, bagaimana cara memproses gambar, apakah imager mendukung analog atau digital atau bahkan keduanya. Lalu monitor eyepiece or boutiques, apakah Anda perlu menampilkan gambar langsung pada orang lain saat inspeksi berlangsung. Selanjutnya ada SOP penggunaan infrared termografi. Yang pertama, kita harus memberitahu personal area di sekitar sebelum memasuki area untuk dilakukan pemindaian. Yang kedua, hanya teknisi listrik yang berkualifikasi yang boleh membuka atau menutup panel yang akan diukur. Yang ketiga ada pemindaian peralatan dalam kondisi beroperasi normal dengan pandangan yang jelas. Lalu yang keempat ada mematikan peralatan dengan pengaman interlock jika memungkinkan. Selanjutnya ada tipe permasalahan pada infrared. Yang pertama ada mechanical looseness atau kelonggaran secara mekanik pada peralatan. Lalu yang kedua ada komponen failure atau kesalahan seperti IC yang panas atau meledak. Lalu ada beberapa common problems found and what to scan. Yang pertama dari fuse dan circuit breaker, ditandai dengan klip yang longgar, kontak berkarat atau teroksidasi. Kita dapat men-scan dengan cara winding konektor busbar. Lalu untuk konduktor, ditandai dengan beban yang tidak seimbang, strand putus, dan spiral memanas. Untuk scan-nya bisa dilakukan dengan semua fasa, lalu di-scan dari konektornya, lalu dari titik sambungannya. Lalu ada main and secondary switchgear, ditandai dengan koneksi yang tidak kencang, ketidakseimbangan beban. Untuk scan-nya bisa di-scan kabel, konektor, pemutus sirkuit depan atau belakang, dan busbar, dan lain-lainnya. Lalu ada beberapa appendix termografi berdasarkan material yang digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, dari pemaparan Mbak Juwita, ada pertanyaan nggak nih dari Mbak Mei tentang termografi? Mungkin mengapa pemilihan nilai emisivitas yang tepat sangat penting dalam pengukuran suhu menggunakan infrared termografi? Bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi akurasi hasil pengukuran? Mungkin dari Mbak Jui bisa langsung dijawab pertanyaan yang pertama. Baik, akan saya jawab. Izin menjawab. Bisa dilihat dari slide yang ketiga, ya, terkait faktor emisivitas dan pengaruh lingkungan dasar infrared. Nah, pemilihan nilai emisivitas yang tepat penting karena emisivitas ini juga menentukan berapa banyak energi inframerah yang dipancarkan oleh suatu permukaan yang akan dideteksi oleh alat. Jika nilainya itu yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik, maka contohnya adalah seperti lapisan cat yang lalu ada oksidasi, lalu ada berwarna gelap, maka pembacaan suhu akan menjadi tidak akurat, bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Lalu untuk faktor lingkungan seperti uap air, gas, debu, atau pencahayaan juga dapat menyerap atau memantulkan radiasi inframerah di jalur antara objek dan alat ukur. Jadi ini akan menyebabkan distorsi sinyal yang diterima oleh sensor sehingga pengukuran bisa bias. Gitu. Sudah dari Mbak Juwita? Baik, mungkin dari Mbak Meisha ada pertanyaan lain nih mengenai termografi kepada Mbak Juwita. Mungkin ada satu lagi.
Bagaimana prinsip dasar perpindahan panas, konduksi, konveksi, radiasi berperan dalam interpretasi hasil termografi. Baik, izin menjawab. Hal ini juga bisa dilihat dari slide 5 terkait heat transfer konsep. Nah, prinsip perpindahan panas juga sangat penting untuk interpretasi hasil termografi karena membantu teknisi memahami sumber dan pola distribusi panas yang tampak pada gambar termal. Yang pertama itu kan ada konduksi, yaitu memindahkan panas melalui material padat, misalnya panas dari biring, panas dari padatan gitu. Lalu yang kedua ada konveksi atau perpindahan panas melalui fluida atau gas. Jadi seperti panas dari permukaan mesin bisa menyebabkan udara di sekitarnya hangat atau mempengaruhi pengukuran jika alat terlalu dekat. Lalu ada radiasi, yaitu mekanisme yang langsung dideteksi oleh infrared kamera berupa pancaran energi elektromagnetik dari permukaan benda. Namun pancaran ini bisa dipengaruhi oleh pantulan dari sumber lain atau penyerapan dari atmosfer. Oke, baik, mungkin dari Mbak Meisha ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Dari Mbak Juwita, sudah cukup. Mungkin dari Mbak Juwita udah nih memaparkan tentang materi termografi. Dari Mbak Meisha mungkin dapat dijelaskan tentang materi tribologi. Dari Mbak Meisha mungkin lanjut diperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Meisha Dujanti dengan RP 2042221074. Di sini saya akan menjelaskan materi tribologi. Apa itu tribologi? Tribologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara pelumas, bantalan, dan komponen massa yang bergerak. Fokus utamanya adalah mencegah kausan sebelum terjadi kerusakan besar melalui analisis kondisi pelumas. Lalu ada lubricating oil analysis. Analisis oli penting dalam preventive maintenance dengan pengambilan sampel secara berkala. Kita bisa mengetahui kondisi pelumas dan mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan mesin. Lalu ada jenis uji dalam oil analisis. Beberapa parameter yang diuji meliputi viskositas, apakah oli menipis atau menebal. Lalu ada fuel dilution, pengenceran oli oleh bahan bakar. Lalu ada kontaminasi, adanya air atau coolant dalam oli. Lalu ada soot, hasil pembakaran di mesin diesel. Lalu ada oksidasi dan nitrasi, penyebab kerak dan korosi. Lalu ada TAN dan TBN, tingkat keasaman dan kemampuan oli menetralkan asam. Lalu ada spektrographic analysis untuk mendeteksi logam, aus, dan kontaminan. Lalu yang terakhir ada particle count, mengukur partikel pada dalam oli. Lalu ada wear particle analysis. Beberapa dari analisis oli ini fokus pada partikel aus, bentuk, ukuran, dan komposisinya memberikan gambaran kondisi keausan mesin. Ada 5 jenis keausan. Yang pertama rubbing wear, severe sliding, cutting wear, rolling fatigue. Lalu ada kombinasi wear. Lalu ada ferrografi. Metode ini menggunakan medan magnet untuk memisahkan partikel logam dari oli dan dapat mendeteksi kontaminasi lebih baik dari spektrografi. Lalu tantangan oil analysis, yaitu yang pertama ada biaya alat cukup tinggi, yang kedua ada sampling harus representatif, yang ketiga ada interpretasi data sering menjadi kendala. Sampling harus diambil dari titik yang tepat saat oil sedang bersirkulasi, bukan dari dasar tangki. Lalu ada membangun program yang efektif. Program tribologi yang baik membutuhkan yang pertama pemahaman desain mesin, jenis oili, dan lingkungan kerja. Yang kedua ada staf terlatih dan sistem sampling konsisten. Yang ketiga ada data hasil uji harus dikaitkan langsung dengan tindakan maintenance. Lalu ada audit peralatan. Audit peralatan meliputi identifikasi peralatan kritis, riwayat perawatan, evaluasi parameter operasi, penentuan titik sampling oli, pembuatan baseline signature untuk data awal. Lalu ada proses lubricant audit, meliputi penentuan jenis pelumas, penyimpanan dan distribusi oli, pengolahan oli bekas, pemilihan supplier pelumas. Lalu ada monitoring rutin. Monitoring dilakukan berkala dengan pengujian rutin dan pasca perbaikan, pengambilan data lingkungan dan operasional, analisis akar penyebab jika terjadi masalah, laporan hasil uji dan rekomendasi. Yang terakhir ada evaluasi program. Tujuan predictive maintenance adalah mendeteksi masalah sebelum terjadi kegagalan. Evaluasi berkala dan dokumentasi manfaat finansial sangat penting untuk menjaga dukungan manajemen. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi tribologi.
Baik, dari pemaparan tribologi dari Mbak Mesya ini kan sudah selesai. Mungkin dari Mbak Jui ada pertanyaan nih tentang tribologi. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu apa perbedaan utama antara oil analysis dan weir particle analysis? Mungkin dari Mbak Mesya boleh langsung dijawab. Oil analysis ini fokus pada kondisi oli itu sendiri seperti viskositas, kontaminasi, dan juga kandungan aditif. Lalu sedangkan weir particle analysis menganalisis partikel aus dalam oli untuk menilai tingkat keausan komponen mesin secara langsung seperti ukuran, bentuk, dan komposisinya. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua. Lalu kenapa fuel dilution itu dianggap berbahaya dalam sistem pelumasan? Karena fuel dilution ini atau pengenceran oli oleh bahan bakar menurunkan kekuatan lapisan oli, kemampuan penyegelan, dan daya detergensi. Jika mencapai 2,5 sampai 5%, dapat mempercepat keausan dan merusak komponen mesin itu. Oke. Cukup dimengerti. Dari pertanyaan Mbak Jui sudah dijawab nih dari Mbak Mesya tentang tribologi. Mungkin sekarang saatnya saya akan mereview tentang pembahasan dari pertanyaannya Mbak Juwita tentang tribologi dan Mbak Mesya tentang termografi. Sekarang saatnya saya mereview tentang pembahasan pertanyaan dari Mbak Juwita mengenai tribologi dan Mbak Mesya mengenai termografi. Baik, di sini saya akan mereview tentang pertanyaan Mbak Mesya kepada Mbak Juwita mengenai termografi. Di sini pertanyaan pertama itu, mengapa sih pemilihan nilai emisivitas yang tepat sangat penting dalam pengukuran suhu menggunakan infrared termografi, dan bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi akurasi hasil pengukuran? Nah, jawaban dari Mbak Juwita nih, pemilihan nilai emisivitas yang tepat sangat penting karena emisivitas menentukan beberapa banyak energi inframerah yang dipancarkan oleh suatu permukaan yang akan dideteksi oleh alat. Nah, jika nilai emisivitas yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik permukaan sebenarnya, maka pembacaan suhu akan menjadi tidak akurat, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu sebenarnya. Nah, selain itu, faktor lingkungan ini juga berpengaruh seperti uap air, gas, debu, dan pencahayaan juga dapat menyerap atau memantulkan radiasi inframerah di jalur antara objek dan alat ukur. Ini akan menyebabkan distorsi sinyal yang diterima oleh sensor sehingga pengukuran bisa bias. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Mesya, bagaimana sih prinsip dasar perpindahan panas, konduksi, konveksi, radiasi berperan dalam interpretasi hasil termografi? Nah, jawaban dari Mbak Juwita ini itu, konduksi memindahkan panas melalui material padat, selanjutnya konveksi memindahkan panas melalui fluida dan gas, selanjutnya radiasi adalah mekanisme yang langsung dideteksi oleh infrared kamera berupa pancaran energi elektromagnetik dari permukaan benda. Selanjutnya saya akan mereview pembahasan mengenai tribologi yang dimana pertanyaan Mbak Juwita kepada Mbak Mesya. Yang pertama, pertanyaannya itu, apa sih perbedaan utama antara oil analysis dan weir particle analysis? Jawaban dari Mbak Mesya, oil analysis itu fokus pada kondisi oli itu sendiri seperti viskositas, kontaminasi, dan kandungan aditif. Sedangkan weir particle analysis menganalisis partikel aus dalam oli untuk menilai tingkat keausan komponen mesin secara langsung seperti ukuran, bentuk, dan komposisi. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Juwita itu, mengapa fuel dilution dianggap berbahaya dalam sistem pelumasan? Jawaban dari Mbak Mesya itu, karena kan fuel dilution itu dapat menurunkan kekuatan lapisan oil, kemampuan penyegelan, dan daya detergensi. Jika mencapai 2,5-5% dapat mempercepat keausan dan merusak komponen mesin. Sekian dari kami. Saya Isidar Rusigar dengan NRP 2042221068 sebagai operator. Saya Juwita Maulidina Mahmuda dan NRP 2042221038 sebagai yang memaparkan materi terkait termografi. Saya Mesya Widianti dengan NRP 2042221074 sebagai yang memaparkan materi tentang tribologi.
Dan saya Renisha Wijaya, NRP 20422211086. Di sini saya menjadi moderator, menjadi pemimpin dari jalannya acara presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yus, Mbak Juwita, dan Mbak Mesya. Sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.